Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Richard, yang saat ini tinggal di Meksiko bersama putranya yang bernama Taylor. Namun terlihat di sini hubungan mereka yang nampak kurang baik, dan itu karena Taylor selalu menganggap kematian ibunya disebabkan oleh Richard. Beberapa jam setelah itu ketika Richard hendak menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba kepala sekolah Taylor menghubunginya. Di sini sang kepala sekolah mengatakan kalau Taylor lagi-lagi berkelahi, dan jika hal ini terulang lagi maka pihak sekolah akan mengeluarkan Taylor. Sementara Richard yang mendengar hal tersebut ia pun meminta maaf, dan berjanji kalau ia akan segera menceramahi putranya itu. Setelah itu dan ketika Taylor pulang sekolah, Richard pun langsung menegurnya, namun Taylor mengatakan kalau dirinya selalu dibully karena tidak mempunyai ibu. Lalu Richard menegaskan kalau semua masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, dan Taylor bisa langsung melaporkan hal tersebut kepada guru di sekolah. So why don't you stop trying? Don't be like that. There's better ways of handling things, son. Taylor! Hingga tak lama ketika Richard sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan peluru bius ke lehernya. Kemudian saat Richard tersadar, ia pun dihubungi oleh seseorang misterius, yang langsung mengatakan kalau dirinya tahu siapa Richard sebenarnya. Bahkan orang misterius itu juga mengatakan nama Nero, yang ternyata Nero adalah nama asli Richard, saat dahulu ketika dirinya menjadi seorang pasukan khusus. Dan sekedar informasi, kalau mulai dari sini kita akan panggil saja Richard dengan nama Nero. Kemudian ketika Nero bergegas mengecek kamar Taylor, ternyata Taylor telah diculik oleh orang misterius yang meneleponnya tadi. Dan terlihat juga di ponsel Nero kalau Taylor anaknya sedang disekap, di dalam sebuah box mobil yang berada di sebuah ruangan. Lalu orang misterius itu meminta Nero untuk mengerjakan beberapa misi, dan setelah itu ia berjanji akan melepaskan Taylor anaknya. Namun apabila Nero menolaknya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Taylor, melalui gas beracun yang dihubungkan ke dalam mobil box tempat Taylor disekap. Hingga mau tidak mau Nero pun akhirnya menuruti orang misterius itu, dan ternyata orang itu juga sudah menyiapkan alat tempur untuk Nero yang disimpan di gudangnya. Bahkan di rompi yang disediakan juga sudah terdapat sebuah kamera, yang secara otomatis akan terhubung dengan orang tersebut. Lalu sebelum melakukan misi itu Nero ingin melihat dulu keadaan Taylor, dan mengatakan kalau Taylor agar tetap tenang karena sebentar lagi ia akan menyelamatkannya. It's alright, son. I don't know where I am. I just woke up here. Tak lama ketika Nero sampai di lokasi yang diinstruksikan orang misterius itu, ia diberitahu kalau dirinya harus membantai dua pasukan kartel, yang saat itu sedang berunding di dalam sebuah hotel. Dan diberitahu kalau orang misterius ini ternyata bernama Mazamo, namun di sini Nero masih belum diberitahu siapa orang itu sebenarnya. Hingga demi keselamatan anaknya akhirnya Nero pun mau masuk ke dalam, dan tidak lain untuk menghabisi dua pasukan kartel yang saat itu sedang berunding. Pada akhirnya Nero pun berhasil menghabisi mereka semua, sementara Mazamo yang melihat langsung melalui kamera yang terpasang di rompi Nero, ia terlihat sangat puas. Lalu Mazamo juga memberi lokasi untuk misi Nero selanjutnya, dan ternyata saat itu Mazamo menonton aksi Nero bersama semua anak buahnya yang ada di sana. Tak lama dari itu datanglah seorang pria yang bernama Donovan, bersama anak buahnya dan langsung menghampiri Mazamo. Dan diberitahu kalau Donovan adalah salah satu mantan atasan Nero, yang telah mengkhianati Nero dengan bergabung bersama mereka. Bahkan Donovan jugalah yang sering menjebak dan menjadikan Nero, untuk dijadikan sebagai seorang mesin pembunuh. Alright, Nero, let's see what you got. To your left. Kembali lagi kepada Nero yang sangat gagah,
dan ternyata saat ini ia sudah sampai di lokasi yang diinstruksikan oleh Masamo. Lalu Masamo mengatakan kalau Nero harus masuk ke dalam klub malam, dan menghabisi pasukan kartel yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Eliezer. Hingga tanpa ragu dan karena demi Taylor anaknya, Nero pun mulai masuk dan menghabisi satu persatu dari pasukan kartel itu. Setelah berhasil menghabisi mereka, Nero lanjut masuk ke dalam, untuk menghabisi Eliezer yang merupakan target utamanya. Lalu Nero sempat bertanya siapa musuh Eliezer yang ingin Eliezer mati, karena Nero juga ingin tahu siapa yang telah menyekap anaknya sekaligus memberinya misi ini. Namun di sini terlihat Eliezer yang malah berkata kasar kepada Nero, sehingga tanpa ragu Nero pun langsung menghabisinya. Excellent job, my friend. Kemudian Nero meminta untuk kembali disambungkan dengan Taylor anaknya, dan ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang pasukan khusus yang menjadi intelijen negara. I used to work for an intelligence agency. What do you mean? Special Forces. Mendengar itu Taylor pun lantas bertanya, mengenai apakah karena pekerjaan itu yang telah membuat ibunya harus meninggal. Lalu Nero menjawab iya karena dulu ibu Taylor juga diculik, lalu Nero dimanfaatkan untuk menghabisi beberapa orang. Namun ketika misi itu telah selesai ibu Taylor malah dihabisi, sehingga sekarang Nero meminta Taylor untuk terus bertahan apapun yang terjadi. By the time I found her, it was too late. Di waktu yang sama sambungan mereka pun dihentikan oleh Masamo, dan di sini ia meminta semua orang yang ada di sana untuk beristirahat. Namun anak buahnya malah berkelahi dengan anak buah Donovan, sehingga Masamo langsung bergegas untuk menghentikan mereka. Tak lama setelah itu Masamo pun menghampiri Taylor, dengan membawa makanan dan juga selimut agar Taylor tidak kedinginan. Dan di sini, Masamo kembali berjanji kalau ayah Taylor telah melaksanakan tugasnya, maka ia akan segera melepaskan Taylor. Namun Taylor mengatakan walaupun ayahnya telah menyelesaikan tugasnya, ia yakin kalau dirinya tetap akan dihabisi. Terlebih lagi Taylor sudah melihat langsung siapa orang yang telah menculiknya. You don't have to trust me on that. Keesokan harinya Donovan kembali datang ke rumah Masamo, dan ia terlihat sangat khawatir, karena Nero terus saja berhasil menghabisi targetnya. Di mana Donovan ini sangat takut jika pengkhianatannya diketahui oleh Nero, dan jika itu terjadi maka sudah dipastikan ia dan Masamo akan dihabisi Nero. Namun terlihat Masamo yang mencoba menenangkan Donovan, karena target Nero selanjutnya bukanlah orang biasa, sehingga ia yakin Nero tidak akan sanggup untuk tugas ini. Sementara di balik itu terlihat Taylor yang berusaha melepaskan ikatan di tangannya, dan ia pun berusaha untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu Masamo kembali menghubungi Nero, dan tidak lain untuk memberikan misi untuk menghabisi target terakhir. Di mana kalau target tersebut adalah bos kartel Meksiko yang bernama Omar, yang diketahui memiliki bisnis perdagangan barang haram dan juga manusia. Lalu Masamo meyakinkan Nero kalau hanya kelompoknya lah kartel paling baik di Meksiko, sehingga ini artinya Masamo ingin semua kartel yang ada di Meksiko dihabisi, dan hanya kartel dirinya lah yang berdiri sendiri. But me and my men. Sementara di waktu yang sama terlihat Omar yang diberitahu oleh tangan kanannya, kalau kartel di Meksiko yang saat ini masih berdiri, hanya tinggal dirinya dan Masamo saja. Hingga tak lama dari itu Nero pun akhirnya sampai di tempat tersebut, dan ia langsung menghabisi para penjaga yang berada di luar. Namun sialnya Nero berhasil ditumbangkan oleh Omar, sehingga anak buah Masamo langsung kecewa atas kematian Nero. Sementara Donovan sendiri ia terlihat sangat senang, karena sekarang tidak akan ada lagi yang akan membahayakannya. You have nothing to fear.
Setelah itu Masamo menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang rumah Omar, mengingat kalau pasukan Omar saat ini tinggal sedikit. Hingga dengan cepat anak buah Masamo pun langsung bergegas ke sana, karena setelah itu mereka akan menjadi kartel satu-satunya yang ada di wilayah Meksiko. Di balik itu ternyata Nero sendiri masih selamat, dan sekarang ia sedang disaksa oleh Omar dan juga anak buahnya yang tersisa. Di sini Omar bertanya mengenai siapa yang telah mengirimnya, dan Omar juga tahu dari ponsel Nero kalau anaknya saat ini sedang disekap. Sementara Nero yang memang masih belum tahu siapa orang yang menyuruhnya, ia hanya mengatakan kalau orang tersebut menginginkan semua kartel dihabisi. Hingga setelah mendengar jawaban itu kini akhirnya Omar pun mulai menyadari, kalau hal ini pasti adalah ulah dari Masamo. Lalu Omar juga memberitahu alamat rumah Masamo kepada Nero, namun karena Nero telah menghabisi sebagian anak buahnya, maka ia akan tetap menghabisi Nero. Namun beruntung saat itu anak buah Masamo datang ke sana, yang membuat mereka tidak fokus hingga akhirnya Nero langsung menghajar mereka. Hingga setelah itu Nero pun dengan cepat melepaskan ikatannya, lalu tanpa ragu ia langsung menghabisi Omar dengan kegagahannya. Kemudian di luar rumah terlihat para anak buah utusan Masamo, yang terus menyerang anak buah Omar yang masih tersisa. Sementara Nero sendiri bergegas pergi untuk menyelamatkan Taylor di rumah Masamo, dengan mencuri mobil yang ada di belakang. Di balik itu ketika Masamo dan Donovan akan merayakan kemenangannya, Donovan meminta Masamo untuk segera menghabisi Taylor anak Nero. Sementara Masamo yang mendengar itu tentu saja ia pun tidak setuju, karena ia sudah berjanji tidak akan menyakiti Taylor jika Nero berhasil melakukan misinya. Namun Donovan bersikeras ingin segera menghabisi Taylor, dan jika Masamo menolak maka ia tidak akan segan untuk menghabisi Masamo dan juga anak buahnya. Hingga pada akhirnya Masamo pun memberikan kuncinya kepada Donovan, sehingga Donovan dan anak buahnya langsung bergegas masuk ke sebuah gudang. Lalu ia pun masuk ke dalam mobil untuk mengeluarkan asap beracun, yang sudah disetting dan akan masuk ke dalam mobil box tersebut. Namun saat mereka membukanya ternyata Taylor sudah tidak ada di sana. Sehingga Donovan menyangka kalau hal itu dilakukan oleh Nero, yang padahal Nero sendiri baru sampai di depan markas Masamo. Kemudian Donovan kembali menemui Masamo, dan ia mengatakan kalau anak itu telah hilang, dan ia yakin kalau si anak berhasil diambil Nero. Namun Masamo mengatakan kalau yang memindahkan Taylor adalah dirinya, dan mengatakan juga kalau dirinya bukanlah orang yang suka ingkar janji. Namun tiba-tiba saja terlihat Nero yang datang ke sana, sehingga mereka yang menyangka Nero telah tiwis tentu sangat terkejut. Lalu Nero bertanya kepada Donovan apakah dirinya yang telah menghabisi istrinya, dan dengan takut Donovan mengatakan kalau semua itu karena keterpaksaan. Hingga setelah mendengar hal itu Nero pun menjadi amat sangat marah. Lalu menghabisi Donovan sehingga aksi tembak-tembakan yang beritil harus terjadi di sana. Sementara Masamo dan juga istrinya juga terlihat bertarung dengan anak buah Donovan yang ada di sana. Pada akhirnya Nero berhasil menghabisi anak buah Donovan, dan ia harus berhadapan dengan anak buah Donovan yang terlihat sangat kuat. Sementara Masamo dan istrinya juga masih berusaha sekuat tenaga, menghabisi satu persatu anak buah Donovan yang lain. Hingga pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Nero, begitupun dengan Masamo dan istrinya yang berhasil menghabisi mereka. Lalu setelah itu Nero menghampiri Masamo dengan menodongkan pistol, dan ia bertanya tentang keberadaan Taylor sekarang. Kemudian Masamo menyuruh istrinya untuk membawa Taylor ke dalam rumah, dan ketika di dalam Nero pun akan menghabisi Masamo dan juga istrinya.
Namun Masamo mengatakan kalau dirinya memang orang jahat, namun ia tidak pernah ingkar janji kepada Nero, dan buktinya ia menyelamatkan anaknya dari Donovan. Bahkan Masamo juga mengatakan jika Nero menghabisinya sekarang, maka akan muncul lagi para kartel baru yang mungkin akan memanfaatkan lagi Nero dengan menculik anaknya. Dan jika Nero tidak menghabisinya, maka ia akan menjadi satu-satunya kartel yang paling berkuasa, dan dengan kekuasaannya itu Masamo berjanji akan menjamin keselamatan Nero dan juga Taylor. Hingga setelah mendengar itu akhirnya Nero pun mau melepaskan Masamo dan istrinya. Lalu ia mengatakan jika hal ini sampai terulang kembali, maka orang pertama yang akan ia kejar adalah Masamo. I ever see your face again, we'll kill us all. Come in, buddy. Setelah kejadian itu kini Taylor pun akhirnya mulai sadar, kalau selama ini dirinya telah berburuk sangka kepada Nero sang ayah. Sehingga karena itu Taylor juga meminta maaf kepada Nero, dan berjanji kalau mulai saat ini ia akan menjadi anak yang baik, dan akan membanggakan sang ayah. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.